Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, selamat sore. Semuanya apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kita senang sekali bisa menjumpai Anda kembali tentunya dalam talk show Bincang hari ini di hari Senin 25 April 2022 atau mungkin bertepatan di H-7 Lebaran ya. Nah, kalau Ramadan kita agak sedikit menggeser waktunya di jam 15.30 waktu Indonesia Barat. Nah, sebelum kita membahas tema kita hari ini, pemirsa, kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum memfollow media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, fanpage Facebook kita di @kreatifsultan dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nin Media di channel 026. Luar biasa pemirsa nih, meskipun H-7 mungkin banyak sekali orang yang ketika berpuasa ini merasa sering mengantuk, kemudian juga lemas dan lain sebagainya ya. Ini keluhan banyak orang. Nah, hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dan juga kita akan minta tips and triknya bagaimana nih ketika mudik di tengah pandemi dan juga tengah puasa, tapi kita harus tetap sehat. Sudah ditemani dengan Dr. Meta Melvina, selalu tim advokasi vaksin COVID-19 ID dan juga vaksinator di Klinik InHarmony. Assalamualaikum, selamat sore dokter. Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Dea dan pemirsa Sultan TV. Gimana kabarnya sore hari ini? Sehat. Waduh dokter Kabar kayaknya baik. segar banget nih, tetap segar dan bugar ya dokter ya. Alhamdulillah ya. Harus begitu kan? Harus begitu betul. Dokter, Biar nah semangat. baik, ini banyak yang mungkin dikeluhkan oleh banyak orang begitu. Mungkin tapi kondisi ketika misalnya kita berpuasa tapi kita merasa mengantuk atau juga apa ya, sering lemas, mungkin juga kurang semangat juga beberapa orang juga ini merasakannya. Ini sebetulnya kondisi yang normal atau seperti apa, dokter? Iya, ini kalau lagi saat bulan puasa ini apalagi jam-jam segini ya, udah pengen tidur aja ya Iya. bawaannya. Apalagi kalau udah di rumah nih. Udah di rumah di samping kasur udah pasti pengen tidur. Nah, tapi itu adalah hal yang wajar gitu ya, karena kan saat berpuasa itu kita tidak makan, tidak minum ya, otomatis sebetulnya ada sedikit dehidrasi di dalam tubuh kita di jam-jam sekitar setelah makan siang ini gitu ya. Nah, tapi sebetulnya ada kiat-kiatnya Mbak Dea supaya Hmm. kita tetap lebih bisa bersemangat dan tetap sehat. Bahkan orang yang sakit mah itu saat bulan puasa rata-rata mahnya sembuh loh. Nah, kenapa Hmm. tuh? Penasaran kan? Ya, malah justru Ternyata malah lebih orang yang sembuh ya. iya betul, ternyata dengan adanya pola makan yang teratur, Hmm. kan makannya pas lagi sahur ya, pagi-pagi sama pas lagi buka ya. Nah, dengan pola makan yang teratur itu, perut itu akan terbiasa dengan jam yang teratur, maka di siang-siang itu tidak keluar asam lambungnya. Jadi justru Hmm. bagus gitu puasa ini ya. Oke, justru malah berpuasa ini sangat baik untuk kesehatan ya. Kalau Iya, pola-polanya ini dijaga juga dengan baik. Nah, kalau misalnya betul. makanan, dokter, apakah ini juga kemudian berpengaruh juga dengan kemudian aktivitas di siang harinya kita apa ya, jadi gampang lelah gitu atau mungkin mengantuk tadi? Makanan, jadi makanan apa yang Mm-mm. berpengaruh gitu ya. Ya. Nah, jadi yang paling penting saat berpuasa itu tidak boleh melewatkan yang namanya jam sahur. Pagi-pagi itu harus sahur ya. Jadi jangan ada yang katanya, aduh aku males bangun pagi, udah deh dibablasin aja sampai buka gitu ya. Itu salah banget gitu seperti itu. Jadi aku nggak usah ini deh, nggak usah sahur deh karena udah ngantuk banget. Jadi males bangun pagi. Hmm. Itu tidak sehat seperti itu ya. Jadi makan di pagi hari itu memang harus makan yang bergizi saat sahur itu Hmm. ya. Makan seperti biasa. Nah, plus lagi kita harus ditambah banyak minum. Nah, nanti sesaat sebelum waktunya kita puasa itu kita harus banyak minum ya. Berapa banyak sih minumnya? Hmm. Nah, kalau misalnya kita hitung dalam 24 jam, itu tubuh manusia itu membutuhkan kurang lebih, ini manusia normal sehat ya, kita nggak bicara yang lagi sakit jantung atau diabetes atau sebagainya dulu ya. Nah, untuk orang sehat itu memerlukan cairan sebanyak 2 liter, kan kurang lebih 1,5 sampai 2 liter per hari. Maka pagi-pagi saat sahur kalau bisa diminum setengahnya. Jadi antara 750 mili sampai 1 liter. Nah, nanti saat Hmm. buka segitu lagi. Jadi kita dapat mempertahankan status cairan di dalam tubuh kita gitu. Itu akan mengurangi rasa haus, lemes gitu ya, dan Hmm. kita tetap sehat gitu.
Oke, tidak terlalu terdehidrasi begitu ya dokter ya. Nah, Betul. kalau yang misalnya penderita MAH sendiri itu dokter, selain mungkin tadi pola makan yang ketika sudah teratur di jam buka dan juga sahur, apakah ada juga saran dari dokter ketika misalnya sahur kita sambil minum obat atau seperti apa dok? Oh ya, jadi pada saat sahur itu minum obat MAH. Obat MAH itu kan biasanya 2 kali 1 ya, Hmm. saat sahur dan saat berbuka gitu. Nah, kemudian pilihan makanannya kurangi makan makanan yang bersantan, makan makanan yang asam, kemudian Mm-mm. yang memicu asam lambung, contohnya minum kopi. Tapi ada juga orang yang minum kopi nggak kenapa-napa, nggak sakit mah ya Mm-mm. itu terserah aja gitu. Tapi kalau kopinya memicu mah itu jangan dilakukan gitu ya, karena nanti nggak enak selama 1 harian akan kembung perutnya. Gitu. Mm. Nah, kemudian kalau memang punya sakit mah itu bisa minum obat, contohnya seperti Milanta atau Omeprazol gitu ya, sebelum nanti harus berpuasa. Boleh setelah makan, boleh sebelum makan gitu. Oke, boleh setelah makan, boleh sebelum makan di waktu berbuka puasa atau sahur tadi ya dokter ya? Dua-duanya, jadi sekali Dua-duanya? buka Oke. sekali ya, dua Hahaha. kali satu. Oke. Nah, kalau misalnya dok, ketika misalnya kita ingin juga menjaga apa stamina tubuh tetap bugar, apakah kemudian ada saran juga dok ketika misalnya ya sudah nih di pas puasa kita juga minum suplemen atau vitamin? Sebetulnya gini, yang namanya suplemen atau Mm-mm. vitamin itu tidak semua orang membutuhkan suplemen atau vitamin. Mhm. Apalagi kalau jumlah makanannya sangat bervariasi, artinya sudah pasti ada sayur, sudah pasti ada buah gitu ya. Itu kan berarti suplemen, vitamin, mineral udah ada di situ semua gitu. Tapi kalau seandainya makanannya itu kurang bervariasi ya, misalnya, aduh sayurnya cuma ada sedikit lagi, 1 kangkung dibagi 4 gitu ya, sekeluarga gitu kan, jadi jumlahnya kurang ya. Nah, kalau misalnya jumlahnya kurang itu sangat disarankan untuk mengkonsumsi suplemen. Contoh suplemen yang bisa dikonsumsi itu suplemen vitamin C ya. Kenapa vitamin C butuh? Supaya sel-sel yang rusak dari tubuh kita itu bisa tetap regenerasi dengan baik gitu. Kemudian zinc juga sama. Jadi di dalam saluran cerna kita kalau ada pencernaan yang kurang baik, sel-sel di usus apa segala itu bisa perbaikan dengan zinc gitu. Kemudian suplemen mengandung vitamin B kompleks juga itu sangat berpengaruh karena membantu jadi biar nggak terlalu lemas-lemas gitu ya. Oke, artinya tadi ada yang disarankan ini vitamin C, kemudian zinc juga ya dokter ya. Nah, Ya, ini kebiasaan orang Indonesia mungkin berbeda ketika misalnya zaman Nabi begitu ya dokter ya, buka puasa dengan kurma dan juga air putih. Biasanya orang Indonesia pakai gorengan dokter, gorengan dan minum es. Apakah ini juga disarankan atau seperti apa dok? nah sebetulnya saat berbuka itu kan kita udah berpuasa dari subuh ya. Mm-mm. Berarti udah berapa berapa jam tuh? Udah lebih hampir 12 jam lebih kan. Nah, 12 jam lebih nggak diisi makanan, nggak diisi minuman, itu kalau kita ukur kadar gula darah itu pasti turun, ya kan? Mm-mm. Makanya kenapa dibilang berbuka tuh dengan yang manis, dengan kurma. Kenapa kurma dijadikan pilihan? Itu adalah salah satu buah ya yang alami dan manisnya juga alami gitu. Mm-mm. Boleh pakai madu ya boleh sebetulnya gitu ya. Tapi kalau gorengan sih nggak ada yang menyarankan. Nanti habis beres gitu pas lagi lebaran kita cek lab ya, terus Mm-mm. jadi kolesterolnya naik. Terus banyak orang yang sekarang jadi batuk pilek ya kalau lagi puasa ini, Mm-mm. kenapa? Karena biasanya kurang kurang minum, udah gitu langsung minum air es ya, itu karena haus, efek hausnya ya. Nah, jadi kalau seandainya jumlah cairan waktu sahur itu sudah cukup gitu ya, pas lagi berbuka itu nggak ini kok, nggak sampai sebegitu hausnya sampai harus blok blok Mm-mm. blok air es gitu ya. Udah kena air es kembung lagi perutnya ya, Mm-mm. udah gitu sakit tenggorokan. Oke, ini kuncinya berarti memenuhi cairan ketika sahur ya, dokter ya. Ya, Oke, ya. nah kemudian yang juga banyak jadi pertanyaan dok, ketika misalnya berbuka puasa ini, apakah kita harus dengan yang ringan-ringan terlebih dahulu, dengan tadi yang mungkin yang manis-manis kata dokter. Nah Ya. biasanya tradisi orang Indonesia juga ini langsung makan nasi dok. Apa ini boleh dan Gitu ya. juga sehat? Kayaknya sebetulnya banyak tajil dijual di pinggir jalan atau Iya. yang bersih-bersih lah cari ya. Pokoknya penjual tajil yang bersih-bersih gitu. Nah, berbuka itu memang harus didahului oleh makanan ringan. Karena apa? Saat 12 jam perut kosong, terus kalau tiba-tiba dimasukin nasi gitu ya, itu tuh kayak saat kosong itu lambung kita itu kayak balon gitu.
kayak balon gitu kan, jadi dia gitu kan. Kalau tiba-tiba diisi banyak nasi gitu ya, itu akan jadi begah. Itu perutnya malah jadi nggak enak, pencernaannya malah terganggu gitu. Tapi kalau diisinya sedikit sedikit dulu ya, jadi misalnya takjil dulu gitu ya, udah sedikit, kemudian setelah itu minum, udah gitu sholat maghrib dulu, baru berbuka, harusnya begitu ya. Mm-mm. Jadinya yang pas tuh seperti itu gitu. Jadi nggak kaget perutnya gitu. Oke, ini jangan langsung nasinya dua, nambah lagi ya dokter ya. Ini tadi Dianggap bisa, makan siang ya, iya, dianggap makan rapelan siang makan plus makan siang dok. malam gitu. Iya betul, rapelan dari makan Padahal siang. betul, padahal harusnya saat kita berpuasa kan kita makan jadi sehari 2 kali kan. Mm-mm. Nah, jatah makan kita itu yang siang tuh bisa disumbangin ke orang lain yang nggak bisa makan, ya kan? Amin, betul. Ini berbagi ya dokter ya. Oke, Uh, nah dok, ketika misalnya nih kita ketika berpuasa karena memang kondisi tubuh kita juga mungkin apa ya pola makan dan tidurnya ini juga kan berubah. Ketika misalnya kita untuk tetap beraktivitas dan olahraga dok, apa ada yang disarankan juga dok olahraga oh tertentu ya, misalnya? betul. Jadi bukan berarti dengan saat berpuasa itu tidak membutuhkan olahraga ya. Mm-mm. Karena tubuh itu tetap butuh yang namanya exercise gitu. Dan itu akan membuat tubuh menjadi lentur, menjadi lebih sehat. Cuman memang challenge-nya itu ya kapan sih waktu yang diinikan ya, yang dianjurkan untuk melakukan olahraga. Sebetulnya dicari apa cocoknya aja sama ritme kehidupan kita sehari-hari ya. Setiap orang itu kan berbeda ritme kehidupannya, jadi nggak bisa dipaksakan. Nggak bisa ada orang, oh ya udah kamu harus pagi olahraga gitu, atau yang ini harus sore olahraga gitu. Nah itu tidak bisa dipatok seperti itu gitu. Dicari waktunya supaya olahraga itu intinya harus membuat tubuh menjadi lebih segar gitu Mm. ya. Karena apa, setelah olahraga itu akan keluar yang namanya adrenalin gitu, justru akan lebih kuat lagi. Tapi challenge-nya adalah ini kan apa, rasa haus yang ditimbulkan Mm-mm. akibat olahraga gitu. Makanya jadi pagi-pagi kalau sudah cukup asupan cairannya, nah olahraga itu paling enak itu menurut saya itu ditaruh di sesaat sebelum pas lagi ngabuburit gitu, saat-saat sebelum Mm-mm. buka. Ya. Nah jadi begitu beres olahraga selesai itu saat berbuka, jadi bisa langsung minum. Jadi water loss atau kehilangan cairan saat olahraganya itu langsung terkompensasi Terganti. Mm-mm. saat berbuka gitu Mhm, ya. oke. Tapi olahraga bentuknya apapun itu tetap baik ya dokter ya, dan mungkin ada jam tertentu dokter ketika misalnya berpuasa kita misalnya yang biasanya 1 jam misalnya berolahraga, apakah harus dikurangi menjadi 30 menit atau seperti apa? Oh, ya, olahraga yang dianjurkan yang dianggap sehat itu adalah sebanyak 150 menit dalam 1 minggu gitu. Jadi kalau Hmm, seandainya biasanya olahraga itu 1 minggu kan 7 hari ya. Kalau 1 minggu 7 hari, anggaplah 1 minggu 5 hari deh, misalnya libur 2 hari gitu ya. 150 menit, 150 menit, tadi aku ngomong 150 menit apa 150 jam, salah ngomong. 150 menit ya. Jadi 150 menit kalau dibagi 5 hari berarti satu harinya 30 menit. Nah, nanti berarti 30 menit sebelum buka puasa, cobalah ya. kegiatan-kegiatan ringan dulu. Jalan di treadmill 30 menit sambil baca, sambil ngerjain apa gitu. Itu gak akan kerasa, udah beres langsung berbuka gitu. Ya, Oke, ini ada jam yang disarankan oleh dokter adalah menjelang berbuka puasa ya. Jadi ketika misalnya setelah betul. olahraga haus, bisa langsung minum ya dokter ya. Oke, Betul. dokter kita harus jeda terlebih dahulu dan mungkin ada sedikit informasi dulu ya untuk pemirsa yang ingin berbagi kisah ya dokter ya, atau sharing bisa ke Instagram dokter di @dokterpeta. Boleh, Betul ya? betul. Dokter Ya, Meta. dan vaksinasinya di mana dokter? Ya, jadi saya itu seorang dokter yang memang concern sama pencegahan penyakit ya. Nanti kita juga agak akan bahas kalau misalnya mau banyak informasi tentang vaksinasi dan pencegahan penyakit, vaksinasi gitu ya. @vaksinasi. Oke, bisa Betul. di-follow di @dokterpeta dan juga @vaksinasi ya untuk mungkin tanya-tanya kepada dokter terkait dengan kesehatan dan juga mungkin COVID-19 ya, dokter ya. Ya, betul. Oke, oke, kita jeda dulu dokter. Habis ini kita juga ingin tanya soal bagaimana tips dari dokter ketika kita ingin mudik, tapi masih di tengah pandemi COVID-19, ditambah juga kita masih sedang berpuasa. Tetap bersama Ya. kami pemirsa dalam Bincang hari ini.